Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viko Sagandika dengan NIM 250405492, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini, Kamis 18 September 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja mata pelajaran matematika dengan materi barisan dan deret geometri kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Nah, di siang hari ini kita akan belajar matematika ya, bareng Pak Viko kembali. Dan insya Allah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan baca doa dulu. Nah, siapa yang mau pimpin berdoa hari ini? Aku Boleh, silakan saja. istidadan qaba'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita Allah terima sehingga menjadi amal soleh bagi kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau tanya dulu nih, kesiapannya sudah berapa persen siap untuk belajar hari ini? 100%. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Plus juga Bapak mau ngecek dulu kehadiran teman-teman semua. Nanti yang Bapak sebutkan namanya boleh acungkan tangan. Oke? Sip. Afina? Sabrina? Oke. Akila? Hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang mungkin kemarin teman-teman sudah pelajari itu. Nah, kira-kira belajar apa hari ini? Ada yang bisa nebak? Barisan dan deret geometri. Kenapa? Karena kemarin barisan dan deret aritmetika. Sebelumnya mau tanya dulu dong, barisan dan deret aritmetika itu apa sih? Ayo. Barisan dan deret yang bedanya sama. Antara suku pertama dan suku keduanya dia punya beda yang sama. Oke. Nah, itu barisan aritmetika. Ada lagi materi prasyaratnya itu yaitu bentuk perpangkatan. Oke, saya mau tanya dulu nih, bentuk perpangkatan itu apa sih? Eksponen. Nah, contohnya ada yang bisa nyontohin nggak? 2 pangkat 2, Akila. Siapa lagi bisa contohin? 3 pangkat 3. Oke, terus? 5 pangkat 5. Oke, nice. Terima kasih banyak. Nah, itu ya. Jadi untuk barisan dan deret aritmetika, lalu untuk bilangan berpangkat itu teman-teman berarti sudah menguasainya. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih semangat lagi, kita mulai gamesnya dulu ya. Oke, kita mulai ice breakingnya dulu. Siap? Siap, Pak. Siap. Oke. 3, 2, 1. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Oke, nice. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan lagi. Oke. Udah nambah dari 100% jadi 1000%? Oke, siap. Kita langsung masuk ke materinya, barisan dan deret geometri. Tapi mau nanya dulu nih, perasaannya hari ini gimana? Yang mana perasaannya? Yang mana nih? Yang bahagia banget ya? Yang ini ya? Wow, feeling very happy, feeling good. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah kalau apel dikali jamur ditambah apa nih? Pir dikurangin jamur lagi berapa? Nah, apelnya berapa? Jamur berapa? Pir berapa? Oke. Apel 7. Oke.
Sebelumnya kita akan sepakati dulu ya peraturan di kelas ini. Yang pertama itu duduk rapi pada tempatnya masing-masing. Yang kedua, nggak makan ataupun minum selama kelas berlangsung. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi berbantuan media PowerPoint dan video pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan konsep barisan dan deret geometri, menyelesaikan. Nah, ini peta konsepnya. Yang kemarin teman-teman pelajari adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang barisan dan deret geometri. Gimana ya? Itu tuh hubungannya nanti. Nah, nanti ada barisan geometri, setelah itu ada deret geometri. Nah, ada jumlah suku pertama, n suku pertama. Nanti kita, kalau misalkan teman-teman bingung, ini gunanya buat apa sih, Pak? Bingung banget. Yang pertama, kita akan bisa menghitung bunga majemuk. Wah, apa itu bunga majemuk? Bukan bunga tunggal. Kalau bunga tunggal yang biasa kita dapatkan, bunga majemuk itu berarti yang nanti udah berbunga lagi ya gitu. Terus yang tengah peluruhan zat, biasanya ini zat-zat yang radioaktif gitu. Pernah belajar kimia? Nah, nanti untuk meluruhkan zat itu ada menggunakan deret. Jadi zat itu tiap tahunnya dia itu meluruh berdasarkan deret geometri itu. Nah, sip. Nah, tadi manfaat dalam kehidupan. Sekarang kita lihat manfaat di akhiratnya apa. Ini ada surat As-Saff nih. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh. Nah, Allah juga nge-mention di As-Saff ayat 4 barisan kan? Ya, kita belajar barisan. Itu berarti ada sesuatu sebetulnya di dunia ini yang itu tuh berpola, dan itu tuh ya Allah suka. Yang pertama, satu bakteri ini membelah diri menjadi 4. Maka banyaknya bakteri ada 1 kali 4 sama dengan 4. Di 3 jam kedua, masing-masing dari 4 bakteri ini membelah menjadi 4. Sehingga ada 1 kali 4 kali. Jadi apa itu barisan geometri, teman-teman? Pola yang Apa itu? Siapa yang mau coba baca? Haina, silakan baca sampai sini. barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Oke. Rasio pada barisan geometri biasanya disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Oke, terima kasih banyak. Ada yang bisa menghubungkan konsep ini dengan video yang tadi? Video bakteri? Ada yang bisa menceritakan hubungannya konsep ini dengan video bakteri tadi? Ayo. Rahma, ngecung dulu. Kenapa? Apanya yang sama? Polanya? Polanya sama. Oke. Apa yang menyebabkan pola itu sama? Ada apanya? Ada rasio, betul. Tadi kan 1, 4, 16. Nah, berarti 1 ke 4 diapain tuh? Dikali berapa, Farisa? Dikali 4. Dari 4 ke 16? Kali juga. Kali berapa? 4. Stabil? Berubah nggak? 4, 4, 5, 7? Enggak. Stabil nggak? 4, 4, 4 terus? Nah, itu namanya barisan geometri. Barisan di mana apa ini? Barisan di mana suku 1 dan suku setelahnya itu memiliki rasio. U1, U2, U2, U3, U3, U4, dan seterusnya itu punya rasio antar satu suku yang berdekatan. Cara mencari rasio itu gimana? Nah, kita lihat. Ini kan barisannya. Nah, cara mencari rasionya yang ini, anak-anak. Maka U1 bagi U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, dan seterusnya. U5 bagi U4. Kalau U27 per U26. Kalau U30 per U29. Main bola ya? Oke. Pada akhirnya nanti kita per umum. UN per UN min 1 sama dengan rasio. Itu akan sama, teman-teman. Jadi jangan bingung ya untuk mencari rasio. Nanti kita akan 5/1 berarti Yap. 5 per 10. Gatel nggak 5 per 10 nih? Gatel nih, diapain? Kecilin. Oke, 1 per 2. Nice, tepuk tangan dulu. Bisa ya? Bisa teman-teman mencari rasio? Oke, ini kita hapus dulu. Dan kalau mau dibuktikan ini sama aja. 24 bagi 12 ya juga sama 2. 12 bagi 6 ya juga sama 2. Ini bagi ini juga sama. Nanti hasilnya 1 per 2. Ini bagi ini juga sama. Asal jangan geclok. Kalau geclok ini nanti akan jadi beda. Ini sama ini ya jadi beda nantinya. Ya, nggak boleh geclok.
Hati-hati sekali di situ. Oke, kita lanjutkan. 2U4 sama dengan A dikali R pangkat 3. Bapak mau nanya, Rahma, kalau U4 berarti A dikali R pangkat berapa? U4 berarti A dikali R pangkat 3. Kalau U5? A dikali R pangkat 4. Konsa, Bapak mau nanya, kalau U100? A dikali R pangkat 99. Nice, tepuk tangan dulu. Oh, terima kasih banyak. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan kalau 1 ini 0, 2 ini 1, 3 ini 2. Berarti kalau ini 2, ini berarti 1 kurangnya dari 2. Ini 3, ini 1 kurangnya dari 3. Ini 4, 1 kurangnya dari 4. Berarti rumus umumnya kalau kita punya di sini n, UN sama dengan A dikali R pangkat n min 1. 1 kurangnya dari si n yang ini. Gitu. Masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan kelompokkan. Nah, silakan berarti duduk dengan kelompoknya masing-masing dulu. LKPD. Masih sama materinya barisan dan deret geometri. Ada beberapa soal yang nanti kalian akan coba kerjakan dan kalian bisa presentasikan di depan. Oke ya? Saya akan bagikan dulu. Enggak, bentar. Ya. Bentar. Ada kesulitan? 2187. Belum, oke. 2187. Hati-hati perhitungannya ya. Harus teliti hitungnya. Boleh mungkin dibagi-bagi. Dibuka aja hektarnya, itu bisa juga. Bagi-bagi ngerjainnya boleh. Mana? Oh. Nah, ini kan A-nya bisa dicoret. Coret. N pangkat 6, ini R pangkat 2. Dari mana, Pak? R pangkat 6 sama R pangkat 6. U7 pakai definisi. Hil, tadi kan definisinya Yang R UN sama dengan AR N-1. AR N oh iya deh. Unarni. Nah, itu kalau misalkan N-nya 7, berarti R yang ini pangkatnya 6. 1 kurangnya dari yang itu kan? Nah, itu juga sama. Kalau dia 3, itu 2. Gitu. Terima kasih. Aman ya? Ya, sami-sami. Gimana anak-anak? Ada kesulitan nggak di sini? Iya, Pak. So far so good. Tiba-tiba ada ini. Oh ini tuh diperkecil ya? Nggak tahu. Per menit yang mana? Kan di sini ya 300 km per jam. Hmm. Dan menit pertama. Hmm. Terus kecepatan benar-benar 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Hmm. 1,5. Nah, berarti biar jadi menit gimana? Nah, ini diisi dulu menitnya. 1 jam berapa menit? 60 tulis. Nah, nanti di sini kan berarti ini kan per jam. Arti 300 km per jam tuh berarti dalam waktu 1 jam dia bisa menempuh 300. Nah, berarti dalam waktu titik-titik menit dia menempuh 300. Kilometernya sama 300 tuh. Tapi waktunya beda. Berarti konversi dari sini ke sini berapa? 60. Oke. Berarti ini 60. Nah, arti dari per menit itu kan berarti per 1 menit. Nah, berarti berapa kilometer per 1 menitnya? Pasti akan lebih kecil kan? Akan lebih sedikit. Nah, gitu. Sok dicoba dulu. Aman sampai itu aman? Oke, sip. Iya. Bener. Kayak nomor telepon. Kan emang pangkatnya berapa tuh? Sampai pangkat berapa ini? 14. Iya. Sebesar itu berarti hasilnya juga bakal besar. Oke. Sip. Salah 2. 1 udah? Udah. Oke, sip. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya selalu bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama 600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 di bulan pertama terus ke-6 itu berapa? 2 kali lipat. Selalu bertambah 2 kali lipat setiap bulannya. Tapi 2. Nah, rasanya 2. Nanti berarti kalau udah ngerjain bisa cek di sini aja. Cek aja. Nanti cek aja. Oke ya? Sip. Nah, ini agar ini bisa bergabung ya, pengurangan ini, berarti satunya diapakan? Disamain. Bawahnya disamain kan? Nah, berarti berapa per berapa? 1,16. Beda berarti.
Satu itu punya banyak bentuk. Nah, kalau pecahannya yang bawahnya 16, berarti bentuknya 16/16. Tuh. Sok, 16/16. Nah, baru. Oke, kelompok 1 mau maju nanti presentasi. Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 sesuai dengan kelompoknya ya? Oke, boleh ya. Dipersiapkan. Nanti siapa yang mau maju? Oke, dipersiapkan nanti ya. Mangga. Kelompok 2. Nanti siapa yang mau maju? Aul. Oke, nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke, sesuai dengan kelompok. Siap. Kelompok 3 mau maju? Siapa yang mau maju nanti? Aku. Sama Sabrina. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Sip. Dipersiapkan ya. Kelompok 4. Nomor 4. Siapa yang mau maju? Harisa. Oke. Sok dipersiapkan ya. Sebentar lagi kita akan coba. Sepertinya waktu mengerjakannya sudah habis, teman-teman. Jadi selanjutnya saya mau lihat hasil dari pengerjaan teman-teman. Di setiap kelompok mesti ada yang presentasi ke depan. Oke. Silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dituliskan dulu hasil jawabannya di depan. Nanti silakan jelaskan per kelompoknya. Mangga. Ini spidolnya ya. Boleh, Pak. Ya, boleh silakan. Langsung. Boleh saja. Hati-hati spidolnya permanen apa? Ya, barengan aja, langsung. Langsung bersama-sama saja. Kita mulai dulu dari kelompok 1, boleh? Dari kelompok 1 siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Mau jelasin siapa? Ya, silakan. Mau yang nulis sama atau yang beda boleh, silakan. Sok, boleh. Ini ke depan, Pak. Ya, ke depan. Tolong jelaskan kenapa bisa dapat seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya itu diketahui itu barisan geometrinya tuh 2, min 6, 18 sama min 54. Oke. Nah, yang disuruh cari itu suku ke 10 sama suku ke 15. Nah, sebelum itu kita cari dulu rasionya. Tadi kan rasionya tuh U2 dibagi U1. U2-nya itu kan min 6 dibagi U1-nya tuh 2. Berarti min 6 dibagi 2 itu sama dengan min 3. Berarti rasionya itu min 3. Ya. Nah, terus kita cari suku ke 10. Suku ke 10 kita pakai yang ARNI. Gitu. Terus A-nya itu kan 2. A-nya tuh 2. Ya. Terus rasionya itu min 3. Nah, N-nya itu tadi suku ke 10 dikurangin 1. Berarti kan jadi 9. Jadinya tuh 2 dikali min 3 pangkat 9. Nah, min 3 pangkat 9 itu sama dengan min 19683. Ya. Nah, terus dikaliin 2 sama tadi A-nya. Jadinya min 39366. Oke. Terus untuk suku ke 15. Suku ke 15 sama. Tadi A-nya itu 2, R-nya itu rasionya min 3. Nah, M-nya ini karena dia mintanya suku ke 15, jadi dikurangi 1, 15 kurang 1, jadinya pangkat 14. Min 3 pangkat 14 itu 4782969. Nah, dikalikan 2, jadinya 9565938. Oke. Sudah? Dah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tangan dulu. Kan yang ditanyanya keuntungan cetakan tersebut pada bulan ke-6. Jadi U6 sama dengan dikali F4N-1. Terus habis itu karena A-nya sama dengan 600.000 dikali R-nya tadi 2. Terus habis itu N-nya yang di sini jadi 6-1.
terus 600.000 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, jadi 600.000 dikali 32 sama dengan 19.200.000. Oke, siap. Terima kasih banyak. Beri good job. Good job, good job. 16 bagi 2, 8. 5 kali 65 bagi 8, 40,625. 40,625. Oke, siap. Terima kasih banyak. Give applause. And give a good job. Oke, terima kasih banyak. Oke ya, ini sampai koma-komaan. Sebetulnya kalau mau dibuat pecahan juga itu bisa aja ya, bisa banget. Gitu. Jadi jangan bingung kalau misalkan tiba-tiba ada satu ini, satunya kenapa kok hilang? Loh, kok hilang? Oh, sebetulnya satu ini kan dioperasikan sama ini ya. Jadi 16/16 gitu. Yang ini juga sama dan yang seterusnya. Kalau nemu satu seperti itu, satu itu bisa kita ubah ekspresinya jadi banyak angka. Bisa jadi 16/16, bisa jadi akar 1, bisa jadi berapa lagi? 1 pangkat 0 atau A pangkat 0 bisa? Oke, dan banyak many more. Nah, itu bisa. Ya. Oke. Semoga dari LKPD ini kita semua bisa memahami lebih dalam barisan geometri itu. Gunanya untuk apa, kehidupan sehari-harinya, problem-problem itu seperti apa, dan nanti semoga ketika teman-teman menemukan masalah ini dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tes. Oke, karena tadi tes secara kelompok, sekarang tes secara individu. Bapak pengen tahu perkembangan kalian atau kemampuan kalian masing-masingnya dalam mengerjakan soal. Boleh dibuka laptopnya? Bisa? Belum? Belum bisa, Bapak. Belum bisa ya? Kok bisa nggak bisa? Kok bisa nggak? Bisa nih. Roh nggak bisa, Roh. Ya, Roh berdua bersama nanti. Aku nyalain Roh. Yo. Ini satu lagi masuk nih. Hayen masuk. Wah, di kelompok yang sama ini. Di sebelah solusinya lancar deh. Boleh gitu. Harusnya lu ada join, Pak. Ada yang bisa. Ini Marwa udah masuk. Tungguin. Kayaknya kalau misalkan salah satunya udah ada yang join di satu kelompok, kita langsung ya. Bisa masuk? Masuk. Tuh. Oke. Quizzes. Belum, bersabar yang belum. Bapak di limit enggak itunya, Pak? Enggak. Enggak di limit. Gue internet gue. Bisa semua ada. Tuh udah bisa, tinggal di load aja, tinggal nge-loadnya. Pakai ke hotspot, Pak. Boleh. Pakai keuangan. Bentar. Ibu, ada yang punya hotspot kah? Dan bisa digunakan? Atau sama juga? Cuman dicoba aja. Saya nggak janji, ada jaringannya. Pakainya apa? Pakai Telkomsel. Oh, Telkomsel harusnya aman sih. Nggak apa, Bu. Apa? Terima kasih banyak.
835. Ininya apa? Siuzinu kagak tahu 22. Oke. Maaf ya Bu, bentar. Anak-anak bisa ke sini. Siuzinu. Coba cari Siuzinu. Kagak tahu 22. Passwordnya berapa? Kagak tahu 22. Kodenya berapa? 2. Kagak tahu 22. Angka 22. 22 angka. kagak tahu. Kagak tahu. Kagaknya pakai kagak. Enggak. Kagak. Kagaknya kagak. Kagak doang. Dua-duanya enggak ya Allah. Ya. Sip. Kagak lancar. Pakai nama kita sendiri. Aku. Yap. Jangan pindah semua. Yang di mode aja. Yang udah masuk di mode yang mode. Apa itu? Bisa di my quiz ya. Join my quiz. Oke, baru ada Hayen dan Afina. Udah masuk. Udah. Udah masuk ta? Belum ini tapi. Oh, ininya keputus bentar ya. Oke. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tidak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya. Tapi Bapak minta ada di buku masing-masing, gitu. Yang 4 soal itu silakan kerjakan di buku masing-masing. Nanti boleh dikumpulkan. Dan Bapak juga sudah buatkan post-test. Nanti post-testnya silakan dikerjakan setelah mengerjakan tugas individu. Post-test itu gunanya untuk mendapatkan insight-insight baru dan nanti kita akan dapatin nilai dari si post-test itu, gitu ya. Oke deh. Kalau begitu semua berarti sudah tahu apa itu barisan geometri dan deret geometri karena tadi kita sudah pelajari. Tapi Bapak mau tanya dulu nih, siapa yang bisa mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi? So, apa itu barisan geometri? Apa itu deret geometri? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Satu orang barisan, satu orang deret. Boleh, Afina. Barisan geometri, silakan. Barisan geometri itu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan. Jadi dua suku itu dibagi, namanya barisan geometri. Oke, dua suku berurutan itu dibagi sehingga menghasilkan sebuah rasio. Oke, terima kasih. Nah, kalau deret geometri, ada yang bisa coba menyimpulkan apa itu deret geometri? Ayo, apa itu deret geometri? Deret. Siapa? Sabrina? Boleh, silakan. Jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Oke, jumlah Dari semua suku suku pada barisan geometri. Oke, bisa ya menyimpulkan. Jadi barisan geometri itu adalah kumpulan angka-angka atau pola-pola bilangan yang antara satu bilangan dan satu bilangan lainnya itu punya rasio. Kalau deret geometri itu bedanya adalah dia bukan koma-koma tuh, tapi dia adalah penjumlahan plus sum dari barisan geometri. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apa saja barisan geometri, apa saja itu deret geometri. Nah, selanjutnya kita akan nanti ya di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas tentang deret geometri yang tak hingga. Itu kan yang finite ya. Yang R kurang dan lebih dari satu. Gimana kalau misalkan barisan geometri yang infinite? Nah, analoginya adalah kalau misalnya kita punya kue nih. Apa namanya? Cheese squid tuh, pernah makan cheese squid nggak? Kita punya cheese squid dibagi setengah, jadinya setengah. Setengahnya dibagi setengah lagi, jadinya seperempat. Seperempatnya dibagi setengah lagi, jadinya seperlapan. Bagi setengah. Apakah akan habis ataukah nggak habis? Oke, itu pertanyaannya. Kita keep ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab, boleh dijawab di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Begitu? Ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada? Kalau belum ada pertanyaan sebelumnya, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.